Halo, saya ajak Anda kembali ngobrol bersama dengan Bung Rocky. Nah, sekarang ini mungkin waktunya yang sangat tepat kita untuk menjawab beberapa pertanyaan yang masuk ya, Bung Rocky. Salah satunya itu banyak sekali pertanyaan yang masuk berkaitan dengan apa yang terjadi dengan bangsa Indonesia ini ya. Kok dari sekitar dia puluhan juta, 270 juta atau 280 juta rakyat kita dan kemudian yang terpilih waktu itu Pak Jokowi yang seperti sekarang dan kemudian muncul lagi ada orang seperti Gibran yang ya mohon maaf kita bukan ya kita mendeskripsikan bukan semacam penilaian bagi latar belakang pendidikannya juga enggak ya enggak meyakinkan, kemudian performanya juga tidak meyakinkan, tapi kemudian dipaksakan menjadi wakil presiden dan tanda-tandanya bakal terpilih gitu meskipun dengan kecurangan dan berbagai macam persoalan gitu. Dan kemudian juga orang bertanya-tanya kemudian soal demokrasi kita, Bung Rocky. Saya jadi ingat ada game yang menyatakan bahwa dalam sebuah masyarakat yang belum mature, demokrasi itu berbahaya untuk demokrasi itu sendiri. Dan kemudian ini banyak orang juga menyalahartikan, ya kalau gitu kita memang belum siap berdemokrasi, kita kembali lagi ke sistem lama. Oke, mari kita perbincangan ini mumpung juga bagus juga kan ini menjelang Pak Jokowi juga mengakhiri masa jabatannya. Ya, kita mulai dengan keinginan untuk melihat demokrasi ini tumbuh. Karena memang cuma itu peralatan yang kita perlukan untuk membuat kita merasa sebagai warga negara tuh. Kalau kita tidak punya ide tentang demokrasi, maka dari awal sebetulnya para pendiri negeri ini udah memilih jadi kesultanan atau Hmm. memilih menjadi negara agama tuh. Hmm. Kan waktu debat-debat konstituante tetap ada option kita mau balik menjadi negara Ya, kerajaan, kerajaan. ada Hmm. ide Hmm. itu tuh. Hmm. Atau kita mau deklarasikan sebagai negara Islam karena Hmm. tetap dibayang-bayangi oleh Piagam Jakarta. Hmm. Atau kita menjadi negara komunis, tetap ada ide itu. Tetapi kemudian Muhammad Hatta mengambil alih pembicaraan dan mengingatkan bahwa kita punya perjalanan pahit dengan fundamentalisme. Fundamentalisme yang dasarnya adalah kebencian untuk melihat orang yang berbeda itu. Kita punya pengalaman buruk dengan imperialisme. Karena itu Bung Karno selalu mengingatkan bahwa bangsa ini hanya bisa tumbuh kalau kita betul-betul tahu bahwa imperialisme itu membuat bangsa ini tercerai-berai dan hidup di dalam ketidakpastian masa depan. Jadi ketika Bung Hatta memiliki kedaulatan rakyat, seluruh perdebatan tentang perselisihan bentuk negara itu selesai. Jadi Hatta lah yang mengucapkan pertama kali bahwa kita harus memilih kedaulatan rakyat. Walaupun banyak protes bahwa itu kan Eropa banget atau Barat banget. Tetapi Hatta kemudian memberi contoh bahwa bangsa ini juga memelihara kedaulatan rakyat di dalam tradisi raja-raja, sultan-sultan, bahkan budaya Minangkabau sendiri diangkat oleh Hatta sebagai contoh bahwa ada kesetaraan manusia di situ. Dan kalau dia di lembaga secara nasional, maka dia berubah menjadi demokrasi. Dan Hatta menulis buku Demokrasi Kita. Dan Hatta yang memulai juga untuk percaya bahwa perjuangan partai-partai itu yang akan membuat demokrasi hidup. Hatta mengeluarkan maklumat nomor X pada waktu itu. Orang sering salah sebut maklumat nomor 10, padahal Hmm. sebenarnya itu X karena nggak tahu nomor berapa, udah administrasi Oh, kita tahu. Nah, ke Hatta ya. beliau kasih aja nomor X tuh. Hmm. Sebetulnya betul-betul X, artinya belum ada nomornya tuh. Hmm. Tetapi perjalanan kemudian kita sebagai bangsa akhirnya bangga karena kita disebut sebagai negara demokrasi terbesar ketiga dunia tuh Hmm. setelah India dan Amerika tuh. Tapi kemudian Jokowi memburukkan demokrasi sehingga Hmm. kita walaupun secara kuantitatif demokrasinya terbesar, tetapi kualitas demokrasinya itu turun terus dan akhirnya fungsi-fungsi demokrasi itu yaitu kompetisi, yaitu percakapan antar warga negara itu berhenti karena yang terjadi adalah politik dinasti itu. Jadi kalau kita bikin refleksi panjang, kita sudah pernah memilih satu tata cara peradaban politik yang majemuk sekaligus kesetaraan, tapi kemudian dibatalkan itu oleh ambisi seseorang. Hanya satu orang yang membatalkan itu. Jadi kita mesti hukum Jokowi sebagai orang yang merusak tatanan demokrasi. Apapun memang orang anggap ya kan ada prestasi, ya ada aja prestasi Pak Jokowi, tetapi secara keseluruhan negatif yang ditinggalkan oleh Jokowi. Sampai sekarang ada kecemasan bahwa ketegangan politik yang basisnya agama itu ada di mana-mana, ketegangan yang mungkin meledak di dalam politik rasial, etnisitas ada di mana-mana tuh. Jadi tetap kita mesti sebutkan bahwa bangsa ini gagal. Nah, kegagalan itu bukan karena negeri ini tidak punya pengalaman kultural dengan demokrasi sehingga dianggap Indonesia
nggak cocok dengan demokrasi. Lo di awal kemerdekaan kita sangat demokratis kok. Bahkan setelah Presiden Soeharto menyadari kesalahannya lalu mundur, akhirnya kita balik lagi pada demokrasi. Jadi DNA demokrasi itu melekat pada kita sejak negeri ini diproklamirkan sampai sebelum Jokowi menjadi presiden. Jadi tetap secara historis kita mesti jujur, Jokowi terlalu banyak kesalahan dia yang menyebabkan bangsa ini gagal tumbuh sebagai negara demokratis. Ya, oke. Katakanlah ini Jokowi punya peranan besar dalam prosesnya demokrasi itu. Tapi kan kita juga mesti flashback sebentar kan bagaimanapun juga ketika Jokowi muncul itu dia melalui proses demokrasi itu sendiri dan orang mengeluh-elukan mengharapkan Jokowi itu menjadi semacam New Hope yang pada waktu itu ya disebutnya bahkan media asing menyebutnya sebagai New Hope tapi sekarang jadi No Hope. Tapi artinya kan sebenarnya proses itu pernah menghasilkan sebuah produk yang salah gitu. Ya ini dalam hal ini ya ini Jokowi itu. Gitu. Betul, kita bahkan Ibu Mega mengakui bahwa ada produk yang salah, tapi oke itu dari segi oportunitas politik pada waktu itu hanya ada Jokowi yang dianggap orang sipil dan mungkin terlalu percaya diri masyarakat sipil mengandalkan itu pada sosok Jokowi. Saya dari awal tidak percaya bahwa Jokowi bisa menuntun demokrasi karena saya punya pengetahuan khusus tentang apa yang terjadi di Solo ketika dia jadi gubernur. Saya juga punya pengetahuan khusus tentang mental-mental dari masyarakat sipil yang masuk ke Jokowi. Kan hampir semua tokoh LSM Indonesia itu mengeluhkan Jokowi lalu masuk ke KSP terutama. Tetapi kita tahu bahwa mental-mental masyarakat sipil yang ada di istana yang dalam perjanjian diam-diam dulu kita bilang oke, kalian masuk ya ke istana tetapi buat kurikulum supaya Jokowi itu paham demokrasi itu. Nah, tokoh-tokoh itu hampir semua LSM hak asasi manusia di situ, LSM lingkungan, LSM tanah tuh masuk ke KSP, tetapi mereka gagal untuk membrief Jokowi. Mereka takut bertatapan mata justru dengan mantan-mantan jenderal yang ada di KSP kan. Jadi memang ada kesalahan masyarakat sipil, tetapi bukan kesalahan mereka yang ada di luar, tapi mereka yang di dalam. Kan waktu itu perjanjian dengan masyarakat sipil, kalian mantan-mantan LBH, mantan-mantan Walhi, mantan-mantan segala macam mantan tokoh masyarakat sipil, kita dorong masuk ke istana dengan satu perjanjian diam-diam yang sering saya sebut tacit agreement. Perjanjian diam-diam bahwa mereka harus melapor pada kita yang di luar, melapor pada jurnalis yang di luar, melapor pada junior-junior mereka yang ada di luar, supaya ada koneksi antara yang di dalam dan di luar kan. Tetapi arogansi dari masyarakat sipil ini yang ada di istana itu menganggap ya mereka lah yang akan menentukan pikiran Jokowi. Mereka lupa bahwa mereka yang di dalam harusnya melapor ke yang di luar karena mereka diutus dari luar kan itu soalnya. Nah etik itu nggak terbentuk sampai akhirnya satu-satu mulai mengeluh ya, ternyata begini Rob, ternyata begitu loh. Ya lu keluar dong dari situ tuh. Tetapi terlambat semua tuh yang jadi dubes lah, yang jadi komisaris memperoleh manfaat material, dibujuk oleh uang, lalu lupa bahwa ada peradaban yang mesti mereka tegakkan. Jadi memang bertemulah antara oportunisme dari masyarakat sipil di istana dan potensi arogansi Jokowi yang makin lama makin terlihat. Mungkin hanya 2-3 bulan pertama Jokowi disebut oleh dunia internasional sebagai New Hope. Tapi dari awal saya udah ragukan itu tuh dalam banyak percakapan dengan teman-teman yang masuk KSP. Saya bilang kalian itu tidak akan sanggup kalau kalian tidak bikin koalisi di luar untuk tekan terus Jokowi. Dan mereka menganggap yang di luar udahlah kan yang penting kami udah jadi komisaris tuh, udah dapat uang banyak itu dengan proyek-proyek istana tuh. Jadi itulah pelajaran utama kita. Kita mengasuh seseorang yang tidak punya kapasitas, tapi sekaligus mereka yang mengasuhnya ternyata sama juga tidak punya kapasitas. Oke, tapi kan begini, Bung Rocky, harga yang kita bayar ini sangat mahal. Bahkan kalau kita kembali menyitir pernyataan Ibu Megawati, ada tanda-tanda kita akan menuju kegelapan demokrasi, kan begitu. Jadi kan ini bukan berarti problemnya Jokowi itu pergi dari kekuasaan, bukan selesai karena dia mengekstensi kekuasaannya melalui anaknya begitu dan dampaknya pada pemilu kita kan mengalami pemilu yang paling buruk saya kira sepanjang era reformasi itu dan eh, kalau kemudian ini kan sekarang betul-betul kita hanya berharap pada hakim-hakim di Mahkamah Konstitusi. Kalau kemudian ternyata hakim Mahkamah Konstitusi memilih artinya karena berbagai macam pertimbangan, karena tekanan dan sebagainya memilih memenangkan eh, eh, Gibran lah dalam hal ini katakanlah begitu kita maksudnya meloloskan Gibran
Ya, saya kira kita tidak tahu seperti apa masa depan demokrasi kita itu nanti. Saya tetap percaya bahwa kalangan anak-anak muda justru yang ya memang tertunda demonstrasinya, poster-poster protes masih tertunda. Tetap mereka memelihara keyakinan bahwa demokrasi adalah hak mereka, bukan mereka titipkan pada Gibran tuh. Nah ini pesan buat Pak Prabowo supaya kalaupun dia memimpin, dia tahu bahwa dia hanya mungkin memimpin kalau backup masyarakat sipil itu sempurna di dalam ide demokrasi itu. Dan dia tahu bahwa seluruh masyarakat sipil menganggap bahwa Prabowo membuat kesalahan dengan memilih Gibran tuh. Nah kesalahan ini akan dihitung orang, mampu nggak Prabowo itu memulihkan kesalahan dia dengan segala macam asumsi bahwa seolah Gibran itu sekedar ban serep akan dilibatkan. Tetapi keputusan Mahkamah Konstitusi lah yang akan menentukan apakah Gibran itu diizinkan, diloloskan untuk masuk dalam peradaban demokrasi, atau dia justru akan merusak lagi itu demokrasi kan. Kan kita nggak pernah lihat satu kesempatan di mana Gibran mengatakan saya tahu bahwa ayah saya itu bikin buruk demokrasi, maka saya akan perbaiki itu. Gibran tetap menganggap dia hanya akan melanjutkan yang dia sebut guru politik saya, ayah saya itu artinya guru di bidang otoritarisme, guru di bidang oportunisme kan. Jadi kelihatannya DNA Gibran itu tidak mungkin beralih dari DNA ayahnya tuh. Nah, tinggal job kesulitannya adalah Prabowo akan diintai terus, akan dipaksa oleh masyarakat sipil untuk pulihkan demokrasi. Jadi dari awal kita tahu Gibran akan berselisih dengan Prabowo dalam perjalanan nanti. Karena itu ayahnya itu berupaya untuk terus mengaktifkan sisa kekuasaannya untuk menuntun Gibran di dalam kabinet Prabowo. Jadi tetap terlihat keretakan itu pasti akan terjadi itu. Apalagi kalau kita minta misalnya Pak Prabowo, Anda kan udah berkali-kali ingin jadi presiden dan gagal. Ini kesempatan terakhir Anda untuk membuktikan bahwa Anda itu dimuliakan oleh demokrasi itu. Karena demokrasi mengizinkan Anda membentuk partai politik di tengah-tengah badai kritik bahwa Anda bagian dari rezim Orde Baru. Tetapi kemudian masyarakat sipil mengerti bahwa Prabowo berupaya juga untuk memulihkan nama baiknya melalui aktivitas membangun partai politik dalam sistem yang demokratis, bukan sistem yang otoriter. Nah, kita menghitung itu. Mungkin refleksi dari Prabowo juga akan menghasilkan tulisan seliris yang ditulis Ibu Mega tentang apa sebetulnya poin Prabowo sendiri dalam melihat demokrasi kita kan. Jadi kita mau biasakan nanti ada apa namanya voice from the wilderness itu suara dari hutan yang sunyi itu yang bisa menuntun Prabowo untuk bikin refleksi bahwa dia tetap ada di dalam kesulitan nanti untuk menerangkan kenapa Gibran masih ada di samping dia kan itu dasarnya itu. Jadi sekali lagi mungkin dalam 2 minggu ini setelah Mahkamah Konstitusi memutuskan lalu Prabowo kembali membuat refleksi dengan tuntunan awal yang sudah dimulai oleh Ibu Mega. Jadi tetap tulisan Ibu Mega itu adalah pedoman untuk melihat bahwa bahkan Ibu Mega yang pernah mengasuh Jokowi mengakui bahwa dia gagal untuk memilih seseorang dalam upaya meneruskan demokrasi. Karena itu kritik Mega adalah pulihkan kesadaran bangsa supaya jangan ulangi kesalahan yang justru datang dari kadernya sendiri. Jadi otokritik PDIP melalui tulisan Ibu Mega itu sangat bermutu sebagai pedoman bagi elit yang lain untuk ikut menulis refleksi yang sedalam Ibu Mega. Ya. Dan saya kira sebenarnya kita tentu mendorong para tokoh-tokoh itu untuk melakukan seperti itu. Tetapi realitasnya hari ini gitu ya, Bung Rocky, kalau kita bicara realitasnya, ya kita memasuki era-era terutama berkaitan dengan demokrasi itu situasinya uncertainty ya, Bung Rocky. Seperti peminjam tulisan Ibu Megawati, apakah kita akan masuki kegelapan demokrasi atau akan memasuki fajar keadilan. Tapi sayangnya kok banyak orang gitu pesimis melihat bahwa kelihatannya kita akan memasuki fajar kegelapan demokrasi, tidak tahu sampai kapan. Nah, kesempatan ini kita ingat lagi banyak hal yang kita salah memahami. Bahwa demokrasi itu sebetulnya adalah pemerintahan akal pikiran melalui pemerintahan orang. Ya. Jadi sebetulnya sudah ada parameter dari zaman Yunani ketika demokrasi dimulai, selalu dianggap bahwa demokrasi itu membutuhkan kecukupan pikiran itu. Dan itu artinya kecukupan kemampuan merefleksikan keadaan itu. Ini bukan soal IQ, tapi kemampuan
seorang manusia untuk berpikir komprehensif tuh. Jokowi tidak mungkin berpikir komprehensif, juga tidak kita lihat jejak itu pada Gibran kan. Ya. Setiap kali Gibran ditanya wartawan, itu kelihatan dia sekedar ngeyel atau sekedar melecehkan pertanyaannya. Lain kalau kalau di FNN kita memang melecehkan semua pertanyaan. Tapi ini Gibran seseorang yang tidak direncanakan untuk masuk di dalam peradaban politik demokratis kan. Ya. Jadi terlihat arogansinya, bahasa tubuhnya tuh. Dan itu yang memungkinkan orang menilai bahwa akan ada kesulitan pada Prabowo untuk memberi keterangan kenapa dia memilih Gibran. Kenapa dia memilih seseorang yang hanyalah prototip dari ayahnya. Yang ayahnya sederhana tetapi di balik kesadaran itu dia culas pada Ibu Mega, culas pada demokrasi, culas pada Partai Demokrasi Indonesia, culas pada masyarakat adat, culas pada kemajemukan. Jadi semua hal yang buruk itu tidak mungkin dipoles hanya dengan satu dua keterangan pers dari Pak Prabowo. Prabowo mesti bikin refleksi dan menulis refleksi itu untuk mempertanggungjawabkan kenapa memilih Gibran. Atau menulis hal yang sama untuk menerangkan kenapa akhirnya dia harus memutuskan untuk meninggalkan Gibran. Kan ini yang namanya kesadaran bernegara dari seorang pemimpin. Kalau itu cuma sekedar tulisan jurnalistik, ya mungkin dianggap itu refleksi terhadap satu keadaan real. Tetapi Prabowo harus bikin refleksi tentang nasib bangsa ini 100 tahun ke depan. Karena akan diingat bahwa pernah dia memilih Gibran yang ditolak oleh masyarakat Indonesia. Gibran yang ditolak oleh kalangan muda yang sebetulnya menganggap bahwa kemudaan itulah yang menyebabkan Prabowo memilih Gibran. Tapi kemudaan yang arogan, kemudaan yang tidak mampu membuat refleksi terhadap apa yang jadi ambisi dia tuh. Jadi kalkulasi-kalkulasi rasional kita menunjukkan bahwa Indonesia terjebak terus di dalam kesulitan demokrasi selama Gibran ada di situ tuh. Ya. Nah itu intinya kita memang minta supaya Mahkamah Konstitusi ya batalkan aja kehadiran Gibran di situ. Bagaimana caranya? Ya mungkin dengan proses pidana itu, misalnya bahwa Paman Usman itu sudah dinyatakan melanggar etik, tapi itu nggak ada konsekuensi pidana. Bagaimana kalau ditingkatkan itu menjadi laporan bahwa perilaku dari Paman Usman itu mengandung pidana itu, yaitu menimbulkan huru-hara, kan bisa begitu. Ya, bisa menimbulkan huru-hara, itu udah menyebabkan bangsa ini kan huru-hara selama keputusan terhadap Gibran itu dibenarkan oleh Usman. Jadi sebetulnya ini bisa dialihkan pada pidana sehingga bisa dibuat pemeriksaan untuk kemudian memutuskan bahwa ada pelanggaran pidana. Pelanggaran pidana artinya ada hukuman pidana tuh. Jadi di penjara misalnya karena menyebabkan kerusuhan, dan itu faktor Gibran juga ada di situ tuh, terlibat secara konspiratif untuk menipu rakyat. Kan itu langsung kita anggap ini perbuatan tercelah dari seseorang yang ingin menduduki jabatan publik. Nah, perbuatan tercela itu pidana tuh. Karena itu bisa diproses. Setelah Gibran mungkin terpilih sebagai wakil presiden, dianggap aja bahwa ada novum, bahwa Gibran itu pidana dibantu midedar pelaku penyertanya adalah pamannya sendiri itu. Dan kita bisa lihat bahwa kalau begitu aktor intelektualnya adalah bapaknya sendiri kan. Kan hukum pidana berpikir seperti itu, siapa aktor intelektual, siapa pelaku, dan siapa yang membantu kejahatan itu berlangsung. Jadi tetap ada slot untuk mengatakan bahwa peristiwa di Mahkamah Konstitusi dengan keputusan MK nomor 90 itu adalah pelanggaran hukum, pelanggaran etis, sekaligus pelanggaran pidana. Nah, itu yang kita ingin dorong sebagai wacana baru. Yes, oke. Jadi saya kira memang waktunya untuk berkontemplasi, dan tapi juga kemudian dalam kontemplasi itu bukan hanya kita meratapi nasib ya Bung Rocky. Kita harus berani menyatakan, mengkoreksi kesalahan-kesalahan yang ada, dan kita melangkah ke depan jauh lebih bagus gitu. Dan saya kok yakin bangsa Indonesia ini sebenarnya di tengah situasi yang memburuk ini masih banyak akal sehatnya gitu. Hanya saja memang itu yang voiceless ya mereka ini selama ini, dan juga mereka tidak punya kekuasaan, jadi sulit untuk mewujudkan mimpi-mimpi mereka itu. Ya itu saya kira kita mesti dorong mereka, jangan tinggal diam, tapi itu harus disuarakan dan harus direbut gitu. Betul, kita tidak meratapi sesuatu yang terjadi, kita justru memberi jalan keluar supaya ada hukuman terhadap kejahatan yang dibuat Jokowi itu. Indonesia kadang-kala terlalu memaafkan sehingga kita nggak belajar. Jadi
Ya, Hukuman itu bukan karena kita dendam pada Pak Jokowi, ya, tapi kita mau beritahu bahwa Anda bikin salah loh, ya, supaya ya, tetap ya. ada catatan bahwa nggak Ya. boleh ada kesalahan. Dan itu yang memungkinkan kita tumbuh kembali sebagai ya makhluk-makhluk politik yang bermutu di masa depan. Oke, baik, terima kasih Bung Rocky. Dan sekali Ya, lagi buat Anda semua, selamat merayakan Hari Idul Fitri 1445 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. oke. Sama, minal aidin wal faizin. Yes. Maaf lahir batin. Tetap kita nolkan semuanya ya. Iya.